action, let's go. 조금 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuni Ramadhani, perwakilan dari kelompok 3 mata pelajaran sejarah Indonesia yang dibimbing langsung oleh Ibu Eka Sinta. Hari ini kami akan membahas tentang materi sejarah, yaitu tentang radio. Untuk mempersingkat waktunya, saya akan mempersilahkan pemateri 1 yaitu Molkan untuk menjelaskan materi ini. Untuk Molkan, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang awal mula penemuan radio. Penemuan radio dimulai dengan James Clerk Maxwell yang merumuskan teori gelombang elektromagnetik pada tahun 1860-an. Heinrich Hertz membuktikan teori ini secara eksperimental pada tahun 1886 hingga 1888 dengan menciptakan peralatan yang bisa menghasilkan dan mendeteksi gelombang radio. Namun, Nikola Tesla juga memberikan kontribusi penting melalui patennya tentang sistem transmisi nirkabel pada tahun 1993. Namun, Guglielmo Marconi yang sering diakui sebagai penemu radio karena berhasil mengirimkan sinyal radio melintasi Samudra Atlantik pada 1901. Namun, hal ini menjadi kontroversi tentang Tesla. Marconi terjadi karena Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya membatalkan paten Marconi pada 1943, mengakui bahwa Tesla telah lebih dulu mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar radio. Ini menunjukkan bahwa penemuan radio merupakan hasil dari berbagai kontribusi ilmuwan, bukan penemuan tunggal. Sekian penjelasan tentang awal mula penemuan radio. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemateri 1 yang telah menjelaskan. Sekarang saya persilahkan pemateri 2 yaitu Nurhaliza untuk menjelaskan materi selanjutnya. Kepada Nurhaliza, persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang perkembangan radio era awal tahun 1900 sampai 1950. Awalnya radio digunakan sebagai telegraf nirkabel untuk komunikasi maritim dengan SMS Titanic yang menggunakannya untuk panggilan bantuan pada 1912 selama Perang Dunia ke-1. Radio menjadi teknologi strategis untuk komunikasi militer. Siaran radio komersial dimulai pada tahun 1920-an dengan stasiun KDKA di Pittsburgh sebagai stasiun radio komersial pertama di Amerika Serikat. Teknologi penerimaan radio berkembang dari kristal set sederhana menjadi radio tabung vakum yang lebih canggih. Era 1930 sampai 1940-an menjadi masa keemasan radio sebagai media hiburan utama, dengan program drama, komedi, musik, dan berita yang menjangkau jutaan keluarga. Radio mengubah pola hiburan dari aktivitas publik menjadi hiburan dalam rumah, menciptakan budaya, mendengarkan bersama, dan menjadi jendela informasi global bagi masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga yaitu Lira Andini. Kepada Lira Andini, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul Perkembangan Radio Modern dari tahun 1950 sampai 2000. Transisi dari AM atau amplitude modulation ke FM atau frequency modulation terjadi karena FM menawarkan kualitas suara lebih jernih dengan gangguan minimal. AM mentransmisikan sinyal dengan memodifikasi amplitude gelombang, sementara FM memodifikasi frekuensi gelombang. Radio transistor yang ditemukan pada tahun 90-an merevolusi industri dengan menciptakan perangkat yang lebih kecil, portabel, dan hemat energi. Ini membuat radio dapat dibawa kemana saja dan menjadi perangkat pribadi. Meskipun televisi mengambil alih dominasi hiburan visual, radio beradaptasi dengan memfokuskan pada musik, berita lokal, dan talk show. Teknologi stereo yang diperkenalkan pada tahun 1990-an
meningkatkan pengalaman mendengarkan, sementara regulasi frekuensi internasional memastikan stasiun radio di berbagai negara dapat beroperasi tanpa interferensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemateri 3 yang telah menjelaskan materi tersebut. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Selawati. Kepada Selawati dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Dan saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu radio di era digital dari tahun 2000 sampai tahun sekarang. Radio internet memungkinkan siaran global tanpa batasan geografis dengan streaming online yang dapat diakses dari komputer dan perangkat mobil. Teknologi DAB atau Digital Audio Broadcasting menawarkan kualitas suara digital yang lebih baik dan informasi tambahan seperti judul lagu dan informasi program. Podcast muncul sebagai evolusi konten radio yang memberikan pendengar kebebasan memilih kapan dan di mana mendengarkan dengan konten yang lebih terspesialisasi dan beragam. Integrasi radio dengan aplikasi mobil memungkinkan akses mudah ke ribuan stasiun global. Di tengah tantangan media sosial dan platform streaming, industri radio terus beradaptasi dengan memanfaatkan keunggulan lokalitas, koneksi real time dengan pendengar, dan kemampuan menjangkau audiens dalam situasi mobil seperti saat berkendara. Baiklah, saya lanjutkan kepada materi kelima. Baiklah, terima kasih kepada pemateri keempat yaitu Selawati yang telah menjelaskan materi tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kafid Angsori. Kepada Kafid Angsori dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Sheila sebelumnya, yaitu kegunaan dan dampak radio. Radio tetap menjadi teknologi vital dalam situasi darurat dan bencana karena infrastrukturnya yang tangguh, kemampuan menjangkau area luas, dan operasional yang sederhana saat listrik dan internet terganggu. Dalam edukasi, radio dapat menjangkau komunitas terpencil dengan program pendidikan jarak jauh yang terjangkau. Radio komunitas berperan penting dalam memperkuat identitas lokal, menyuarakan isu-isu setempat, dan memberdayakan masyarakat yang kurang terwakili dalam media arus utama. Sebagai platform budaya, radio menjadi penjaga dan promotor musik lokal, bahasa daerah, dan tradisi oral. Masa depan radio terletak pada konvergensi dengan teknologi digital, personalisasi konten, dan integrasi dengan smart device. Namun, esensi radio sebagai medium audio real time yang mudah diakses akan tetap bertahan di tengah perkembangan teknologi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 5 yang telah menjelaskan materi tersebut. Baiklah, kami akan memulai sesi tanya jawab. Untuk setiap anggota kelompok dipersilakan untuk memberikan 1 atau 2 pertanyaan. Kepada anggota kelompok yang lain dipersilakan. Baiklah, dari anggota kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada pemateri 1? Saya ingin bertanya. Baiklah, kepada Nurhaliza dipersilakan untuk bertanya kepada pemateri 1. Baiklah. Dari yang saya amati dari materi tadi, pemateri ada menyebutkan bahwasanya awal mula penemuan radio yaitu oleh Maxwell, tetapi ada juga yang bernama Henry Hott, yang mana dia membuktikan dari materi Maxwell. Pertanyaannya, bagaimana Henry Hott membuktikan teori dari Maxwell? Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Nurhaliza yang telah memberikan saya pertanyaan tentang bagaimana Henry Hott membuktikan teori Maxwell. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini, yang mana sebenarnya sudah saya singgung di penjelasan saya sebelumnya, yaitu pada tahun 1886 hingga 1888 Henry menciptakan peralatan eksperimental yang bisa menghasilkan dan mendeteksi gelombang radio. Ia menggunakan osilator untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik dan detektor percikan untuk membuktikan keberadaannya, mengkonfirmasi bahwa gelombang ini memiliki sifat refleksi, refraksi,
dan polarisasi seperti cahaya. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari jawaban pemateri 1, apakah Nurhaliza sudah mengerti? Baik, saya sudah mengerti jawaban dari rekan. Baiklah, apakah dari anggota lain ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Dipersilakan. Dari yang saya dengar, pemateri menyebutkan tentang kontroversi Tesla Marconi. Nah, saya ingin menanyakan siapa yang sebenarnya paling berhak disebut penemu radio dan mengapa? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan tentang siapa yang sebenarnya paling berhak disebut sebagai penemu radio dan mengapa. Jadi, jawabannya berdasarkan kesimpulan dari penjelasan saya tentang ini, yaitu tidak ada satu orang yang secara absolut berhak disebut penemu radio. Mengapa? Yaitu karena penemuan radio merupakan proses kolaboratif. Tesla mematenkan prinsip dasar radio pada 1893, sementara Marconi berhasil mendemonstrasikan transmisi praktis jarak jauh. Kemudian, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengakui prioritas Tesla pada 1943. Namun, kontribusi Hertz, Maxwell, dan ilmuwan lain juga sangat fundamental. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Dari jawaban pemateri 1, apakah Lira telah mengerti? Ya, sudah. Apakah dari anggota yang lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, apakah dari anggota kelompok ini ada yang ingin bertanya kepada pemateri kedua? Saya ingin bertanya, Baiklah, tapi dipersilakan untuk bertanya. bagaimana radio berperan dalam Perang Dunia I? Baiklah, terima kasih kepada Kapit yang sudah memberi pertanyaan kepada saya. Dari jawaban yang saya dapat, selama Perang Dunia Pertama, radio menjadi teknologi strategis untuk komunikasi militer. Radio digunakan untuk koordinasi pasukan darat, mengarahkan pergerakan kapal perang, dan mengintai komunikasi musuh. Teknologi ini menggantikan telegraf kabel yang rentan terhadap sabotase dan memberi keunggulan taktis bagi militer yang mengadopsinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Apakah Kapit telah memahami jawaban dari materi 2? Saya telah memahaminya. Baiklah, dari anggota kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya. Baiklah, kepada Selawati dipersilakan untuk bertanya. Dari materi yang dijelaskan oleh materi kedua yang menyinggung tentang radio komersial, saya ingin menanyakan apa yang memicu kemunculan siaran radio komersial pada tahun 1920-an? Baik, terima kasih kepada saya yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Jadi, kemunculan siaran radio komersial pada tahun 1920-an dipicu oleh ketersediaan teknologi yang lebih terjangkau pasca Perang Dunia Pertama, peningkatan media publik terhadap komunikasi nirkabel, dan model bisnis baru yang mengandalkan iklan. Stadion KDKA di Pittsburgh menjadi pelopor dengan siaran hasil pemilihan presiden pada tahun 1920, menunjukkan potensi radio sebagai media massa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari jawaban dari pemateri kedua, apakah Selawati memahaminya? Ya, saya memahaminya. Apakah dari anggota yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan melanjutkan pertanyaan kepada pemateri 3, yaitu Lira Anini. Dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan lanjutkan pertanyaan ini kepada pemateri ketiga. Apakah dari anggota kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, dipersilakan, bukan? Baik, dari penjelasan pemateri ketiga yang menyebutkan tentang AM, FM, saya ingin menanyakan apa perbedaan utama antara teknologi AM dan FM dan mengapa FM-nya lebih unggul. Sekian dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Morkan. Apa perbedaan utama antara teknologi AM dan FM dan mengapa FM lebih unggul? Jadi, seperti yang bisa kita lihat, AM atau amplitude modulation mentransmisikan sinyal dengan memodifikasi amplitude gelombang pembawa, sementara FM atau frequency modulation memodifikasi frekuensi gelombang.
FM lebih unggul karena menawarkan kualitas suara lebih jernih dengan gangguan minimal dari interferensi elektrik, cuaca, dan struktur bangunan. FM juga memiliki bandwidth lebih lebar yang memungkinkan transmisi stereo dan range dinamis yang lebih baik. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari jawaban Lira Andini, apakah Mokan telah mengerti atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Lira. Saya sudah paham tentang perbedaan tentang AM dan FM dan alasan mengapa FM-nya lebih unggul. Tetapi di sini saya ingin menanyakan tentang penemuan transistor merevolusi yang dibahas oleh pemateri ketiga tadi. Bagaimana penemuan transistor merevolusi industri radio? Baik, saya lanjutkan. Bagaimana penemuan transistor merevolusi industri radio? Penemuan transistor pada akhir 1940-an dan radio transistor pertama pada 1954 merevolusi industri radio dengan menciptakan perangkat yang lebih kecil, ringan, dan hemat energi dibanding radio tabung vakum. Ini memungkinkan portabilitas nyata, menurunkan biaya produksi, dan mengubah radio dari peralatan rumah tangga menjadi gadget pribadi yang bisa dibawa kemana saja, mendorong perubahan kebiasaan mendengarkan. Sekian, saya kembalikan ke Baiklah, dari jawaban materi yang ketiga, apakah Mokan telah mengerti? Baik, sudah. Dari anggota kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, jika tidak ada, akan dilanjutkan dengan pemateri yang keempat. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan lanjutkan sesi pertanyaan ini kepada pemateri yang keempat. Baiklah, apakah anggota kelompok ini ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri yang keempat? Saya ingin bertanya. Baiklah, kepada Kapit Ansori dipersilakan. Saya ingin bertanya yaitu apa keunggulan radio internet dibandingkan dengan radio konvensional? Baik, saya akan menjawab. Radio internet menawarkan beberapa keunggulan. Jangkauan global tanpa batasan geografis dan spektrum. Kualitas suara digital yang konsisten. Pilihan stasiun yang jauh lebih banyak. Konten on demand dan fitur time shift. Kemampuan menambahkan elemen visual dan interaktif. Serta data pendengar yang lebih detail untuk penyiar. Dan radio internet juga memungkinkan model layanan berlangganan bebas iklan dan personalisasi konten. Baik, saya kembalikan ke moderator. Jawaban dari pemateri 4, apakah Kapit sudah memahaminya? Ya, saya sudah memahami. Terima kasih. Baiklah, dari anggota yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Baiklah, dipersilakan bertanya. Pertanyaan saya, apakah podcast benar-benar evolusi dari radio dan apa perbedaan utamanya? Baik, saya akan menjawab. Podcast memang evolusi dari radio dalam aspek konten audio. Namun dengan perbedaan fundamental, podcast adalah on demand versus siaran real time radio. Podcast memberikan kontrol total kepada pendengar kapan dan di mana mendengarkan. Podcast tidak terbatas oleh regulasi penyiaran dan jadwal. Konten podcast lebih niche dan terspesialisasi, dan podcast mengandalkan model distribusi digital berbasis langganan. Namun keduanya saling mempengaruhi dengan radio mengadopsi format podcast dan sebaliknya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Dari jawaban pemateri keempat, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau Lira sudah memahaminya? Saya sudah paham. Baiklah, dari anggota kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan lanjutkan sesi pertanyaan ini kepada pemateri yang kelima. Apakah anggota kelompok ini ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri 5? Saya ingin bertanya. Baiklah, kepada Nurhaliza dipersilakan. Pertanyaannya, mengapa radio masih relevan dalam situasi bencana dibandingkan teknologi komunikasi modern lainnya? Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Nurhaliza karena sudah bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu mengapa radio masih relevan dalam situasi bencana dibandingkan teknologi komunikasi modern lainnya.
yaitu radio tetap relevan saat bencana karena infrastrukturnya yang tangguh dengan pemancar yang bisa beroperasi dengan generator jangkauan luas yang melampaui area layanan seluler. Kemampuan penerima radio beroperasi dengan baterai sederhana atau tenaga engkol saat listrik padam, dan efisiensi dalam menyebarkan informasi penting ke banyak orang sekaligus. Tidak seperti internet dan jaringan seluler yang sering terganggu saat bencana, radio menawarkan komunikasi satu arah yang andal untuk koordinasi, evakuasi, dan informasi darurat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Nur Haliza, apakah sudah memahami jawaban dari pemateri 5? Saya sudah memahami materi dari kami. Baiklah, apakah dari anggota kelompok yang lain ada yang ingin menanyakan pertanyaan? Baiklah, kepada Moka dipersilakan untuk bertanya. Untuk pemateri kelima, saya ingin menanyakan tentang bagaimana radio berkontribusi dalam edukasi dan penyebaran informasi di daerah terpencil. Sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada Volkan yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu bagaimana radio berkontribusi dalam edukasi dan penyebaran informasi di daerah terpencil. Ialah radio berkontribusi dalam edukasi di daerah terpencil melalui program pendidikan jarak jauh, radio pembelajaran interaktif yang melengkapi kurikulum sekolah, dan informasi praktis tentang pertanian, kesehatan, dan keterampilan hidup. Teknologi ini terjangkau, penerima radio murah, tidak memerlukan literasi, dapat menjangkau komunikasi tanpa listrik, radio tenaga baterai atau surya, dan menghormati tradisi oral dengan menggunakan bahasa lokal. UNESCO dan NGO sering menggunakan radio untuk program literasi dan kampanye kesehatan di daerah dengan infrastruktur terbatas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah Moka sudah memahami jawaban dari pemateri 5? Sudah. Apakah dari anggota kelompok yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Baiklah, kepada Sela dipersilakan untuk bertanya. Baik, saya ingin menanyakan kepada Kapit, apa peran radio komunitas dalam memperkuat masyarakat lokal? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Sela karena sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu radio komunitas memperkuat masyarakat dengan radio komunitas memperkuat masyarakat lokal dengan memberikan platform bagi suara yang kurang terwakili dalam media arus utama, membahas isu-isu lokal yang spesifik, melestarikan bahasa dan budaya setempat, dan mendorong partisipasi warga dalam produksi konten. Radio komunitas juga berfungsi sebagai forum demokratis untuk dialog dan debat publik, membangun identitas kolektif, dan memberdayakan komunitas untuk advokasi dan perubahan sosial. Model operasinya yang berbasis non-profit dan partisipatif memastikan konten yang benar-benar melayani kebutuhan masyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah Selawati telah memahami jawaban dari pemateri 5? Ya, saya sudah paham. Apakah dari anggota kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, akan langsung dilanjutkan dengan kesimpulan. Baiklah, untuk kesimpulan dari yang telah disampaikan oleh pemateri 1 sampai pemateri kelima, saya telah menyimpulkan yaitu radio merupakan teknologi komunikasi yang telah mengalami evolusi panjang dan memberikan dampak mendalam terhadap masyarakat global. Dimulai dari penemuan teoritis James Clerk Maxwell dan pembuktian eksperimental Heinrich Hertz pada abad ke-19, radio berkembang melalui kontribusi penting dari pionir seperti Nikola Tesla dan Guglielmo Marconi yang menjadikannya teknologi komunitas jarak jauh praktis. Dari awal penggunaannya sebagai telegraf nirkabel untuk komunikasi maritim dan militer, radio bertransformasi menjadi media hiburan massal pada era keemasannya di tahun 1930 sampai 1940-an. Kemajuan teknologi seperti transisi dari AM ke FM, penemuan transistor, dan teknologi stereo terus meningkatkan kualitas dan aksesibilitas radio. Di era digital, radio beradaptasi dengan munculnya radio internet, teknologi DAB, dan podcast membuktikan fleksibilitasnya dalam menghadapi disrupsi teknologi. Meskipun menghadapi persaingan dari media sosial dan platform streaming, radio tetap relevan karena keunggulan lokalitasnya, koneksi real-time dengan pendengar, dan kemampuannya menjangkau audiens dalam situasi
situasi darurat, pendidikan jarak jauh, dan pemberdayaan komunitas. Sebagai platform budaya, radio menjadi penjaga dan promotor musik lokal, bahasa daerah, dan tradisi oral yang mungkin tidak mendapat tempat di media arus utama. Masa depan radio terletak pada konvergensi dengan teknologi digital dan personalisasi konten, namun esensinya sebagai medium audio real time yang mudah diakses akan tetap bertahan. Perjalanan radio dari teknologi komunitas sederhana menjadi medium yang mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan menikmati hiburan, menunjukkan daya tahan dan adaptabilitas teknologi ini sepanjang sejarah. Baiklah, telah selesai bagian dari kesimpulan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.